I try to explain my research about children from pesantren, library of children from pesantren in Indonesia. Okay, why? We know that pesantren is have a unique tradition as a social and Islamic institution, and that children of santri have to stay and live there 24 hours separate from the family or the parents, and they have a potential psychological problem. Often from santri are various to pesantren curriculum, various to adjustment, difficult to communicate, to socialize with their girlfriend and new environment. They also have experienced problem with many rules of pesantren they must obey, including limitation access to information and communication. And many problems they face until the bully, healthy problem, and punishment that make them feeling tidak nyaman. Uncomfortable. For that, scientific information promotionally that can help overcome this things, including to select and transform information to have a critical thinking. So we can say that it is not only about the terrorism or radicalism issue from the pesantren, but it is about their psychological, their healthy, and another problem. This is tested based on child protection data from Komisi Perlindungan Anak Indonesia and Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Then there are many problems that face the children. Satunya ada masuk dalamnya tuh. Perlindungan anak. Siapa? Balik. In pesantren, santri has a limited access to information and communication. Paradoxically, in society, there is also a form of violence in children in the community. Dia bilang orangnya kan itu iya, aku tahu kan Free nggak access, mau akses, makanya kemarin aku soal ya, makanya kemarin aku soal pintu nggak diakses di pusat. Okay, and since 10 years ago, our government started to menyusun pedoman atau membuat kegiatan model transformasi pesantren Indonesia. Saya minimal ya, khususnya untuk pesantren ramah anak sudah dimulai dan tahun ini baru akan mulai digunakan. Kemudian ini menggunakan SKD yang review, qualitative approach dengan observation in pesantren library, 5 pesantren in Banten, West Java, dan terus itu nyalain siapa coba? Nyalain diri sendiri dong kan ya kan? From observation and interviews, it's known that all pesantren survey already have library units, but pesantren provides a separate library unit for the female santri, which is Sekarang ini dia sering klik ambil di three pesantren that
perpustakaan pesantren Al-Amanah. Ini kebijakan tertulis dan yang mengikat seluruh komponen mulai dari kiai atau nyai, ustadzah sampai dengan santri dan keluarga atau orang tua santri. Kemudian implementasi dari proses pembelajaran Al-Amanah, maka di sini perpustakaan pesantren harus mempunyai memunculkan nilai-nilai yang harus dibawa memberikan pesantren Al-Amanah, misalnya equality, hak untuk mendapatkan layanan dengan jaminan adil antara perempuan, santri laki-laki dan perempuan, non-gender bias, dan koleksinya maupun layanannya free from pornography, kemudian non-gender, mendukung talent and creativity, kemudian non-violence dan radicalism, koleksi dan layanan yang memberikan kesenangan, kenyamanan, relaksasi dan juga local culture. Berikutnya juga dari keterlibatan pendidik dan tenaga pendidikan dalam arti peran pustakawan. Mereka dari lima pesantren tidak ada yang punya pustakawan dalam arti pendidikan formal, bahkan juga pelatihan masih sangat minim. Karena dari pustakawan yang bisa menyusun program-program yang akan bisa berpihak untuk penerapan kebijakan pesantren Al-Amanah. Berikutnya adalah fasilitas atau infrastruktur. Ini contoh saja. Tadi sudah disinggung. Hanya satu pesantren yang mempunyai ini dirinya sudah perpustakaan kita menjaga tidak diakses secara partisipasi anak, artinya bahwa seharusnya santri juga dilibatkan dalam memberikan usulan koleksi, kemudian dalam kegiatan-kegiatan dalam kelompok perpustakaan di sana, kelompok pencinta bacaan dalam satu terakhir partisipasi orang tua, stakeholder dan masyarakat secara umum. Ini contoh ada gerakan fasilitasi dari alumni kepada pesantren, pada santri untuk membentuk kegiatan pengembangan blog pesantren. Jadi, tapi ini tidak terjadi bukan di objek di pesantren yang saya teliti. Ini bisa menjadi contoh untuk memberikan masukan, memberikan contoh internet sehat atau informasi layanan informasi ramah anak di pesantren. Next, ya konklusinya adalah semoga ini segera menjadi regulasi yang bisa diterapkan khususnya di pesantren Indonesia, minimal di pesantren modern, karena memang untuk masuk ke pesantren salafiyah itu mungkin juga prosesnya masih membutuhkan langkah yang lebih. Karena juga isu-isu ini akan menjadi seolah ancaman bahwa kecurigaan bahwa pesantren itu tidak ramah anak. Padahal Islam adalah agama yang ramah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili. Langsung. Kemudian sekolah anak-anak puskesmas anak-anak dan seterusnya, dan sinergi antara beberapa kementerian termasuk Kementerian Agama dan Pendidikan. Di situ ditemukan bahwa perpustakaan sama sekali hanya ada satu kata perpustakaan dalam sekian puluh halaman di situ. Tapi sudah ada perhatian dan maka kemudian ini membuat memunculkan itu review seperti yang tadi saya sampaikan. Intinya bahwa anak-anak artinya adalah bahwa perpustakaan pesantren ini memberikan pelayanan sebagaimana fungsi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan anak yang santri dalam ini yang mempunyai keunikan, permasalahan, kebutuhan dan sebagainya, keterbatasan terkait tadi keunikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Islam dan lembaga sosial, karena mereka punya tradisi yang mungkin pemerintah tidak bisa masuk terlalu dalam, tapi di dalam hal ini pemerintah dalam gerakan ini dinilai mudah-mudahan diterima oleh pesantren untuk menjadi sebagai sebuah keberpihakan sebetulnya, bukan untuk mengatur pesantren kemudian misalnya kitab-kitabnya yang selama ini tradisinya itu aja misalnya, kemudian atau mazhabnya, atau bahkan ada pesantren yang hanya mengajarkan kitab-kitab karya ulamanya saja gitu.
dibatasi, jangan dibatasi dan seterusnya yang merugikan bahkan juga biasa gender untuk pesantren putri misalnya. Itu contoh aja, batasannya ya selama koleksi dan layanannya itu akses informasinya termasuk digital library, akses internet, bimbingan kepada perpustakanya, kepada santri itu hampir tidak ada. Hanya ada bimbingan kalau mereka akses, pilihan apa yang akses, kemudian tadi hanya bisa diberikan di lab komputer kalau mereka punya itu juga. Sementara mereka tidak punya akses untuk akses informasi keluar pesantren. Itu mungkin yang sederhana. Upayanya ya tadi ini sebenarnya upaya pemerintah dan mudah-mudahan perguruan tinggi kemudian juga bisa menawarkan kita punya banyak menghasilkan SDM librarian yang harusnya sudah bisa dimanfaatkan di pesantren. Itu hampir termasuk di perpustakaan pesantren yang sudah disebut proyek di 10 tahun yang lalu sebagai perpustakaan sebagai pesantren pemenang. Itu contoh saja. Jadi asal ada aja gitu sama ini. Mungkin itu bisa menjawab mudah-mudahan. Ya, silakan Pak Agus yang terkait